Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem ekskresi. Terakhir, kita sudah membahas mengenai 3 bagian utama dari ginjal, atau 3 lapisannya. Yaitu, yang paling luar kita sebutnya sebagai korteks, kemudian bagian yang dalamnya, yang bentuknya segitiga dan ada banyak, itu yang kita sebut sebagai medula ginjal, dan pada akhirnya akan ke si rongga atau piala ginjal, yang kita sebut sebagai pelvis renalis. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari bagaimana ginjal membuat urin. Nah, untuk membuat urin, kita memerlukan satu unit fungsional khusus yang kita sebut sebagai nefron, gitu ya. Jadi, di sini kita akan kenal dengan istilah nefron, ya. Jadi, nefron itu adalah satu unit fungsional, gitu ya, dari ginjal, gitu ya. Jadi ini adalah bisa dibilang satu pabriknya, gitu ya. Kalau kita bayangkan ginjal itu sebagai pulau, nah kemudian pulau ini memproduksi ya produk namanya urin, gitu ya. Nah kemudian tentu saja kita nggak bisa bilang ya pulau itu yang menghasilkan, tetapi dihasilkan oleh pabrik-pabrik kecil yang ada di dalam pulau itu. Nah pabriknya itu yang kita sebut sebagai nefron. Nah, teman-teman, di sini saya sudah gambarkan bagiannya, gitu ya. Jadi bagian yang di sini kira-kira, gitu ya. Nah, gitu ya, bagian sini. Oke. Nah, saya zoom, gitu ya. Maka, teman-teman akan bisa melihat, gitu ya. Di sini adalah si lapisan yang paling luarnya adalah si korteks, gitu ya. Sedangkan bagian yang ada perbatasan ini, setelah perbatasan ini, yang kita sebut sebagai medula. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, di sini kita lihat untuk bagian nefron itu bagian yang mana sih? Bagian nefron itu terdiri dari 2 komponen besar, yaitu apa? Yaitu yang kita sebut sebagai badan Malpighi. Kemudian yang selanjutnya adalah si saluran dari si nefron tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk di bagian ini, teman-teman lihat ada saluran yang tegak seperti ini, gitu ya. Saluran yang lurus saja. Nah, saya coba arsir ya untuk memudahkan teman-teman lihat. Nah, ini adalah satu saluran yang lurus saja. Teman-teman bayangkan ini jalan raya, gitu ya. Di jalan raya itu ada kiri kanannya itu ada pabrik. Nah, pabriknya itu kita sebut sebagai nefron. Maka di sini ya kan, ini si pabrik ini namanya satu nefron. Nah, kemudian demikian juga dengan ini. Nah, hadapannya beda ya. Nah, dia di seberangnya. Ini juga disebut sebagai nefron, gitu ya. Dan seterusnya, di sini ada cabang. Ini artinya ada banyak sekali nefron yang ada di pulau itu atau di ginjal, ya kan ya. Nah, jadinya teman-teman, fungsi dari si jalan raya ini, ya kan ya, logikanya apa? Karena di sini kiri kanannya itu adalah si pabrik, berarti kita bisa bilang nefron itu yang akan bertugas menghasilkan urin, ya kan ya. Nah, tapi pasti ada rincian tugasnya kan ya. Nah, kemudian teman-teman bayangkan setiap nefron itu akan menghasilkan urin. Kemudian akan dikumpulkan ke jalan raya. Nah, maka dari itu, bagian yang ini yang berfungsi sebagai jalan raya, ini yang kita sebut sebagai tubulus, yang artinya adalah saluran, gitu ya. Pengumpul, gitu ya. Tubulus pengumpul atau istilahnya kita pakai istilah kata kolektifus, gitu ya. Jadi dia akan mengumpulkan. Oke. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa yang namanya nefron itu terdiri dari badan Malpighi, kemudian saluran nefron.
Nah, untuk badan malfigi itu nanti terdiri dari komponen apa? Terdiri dari komponen yang kita sebut sebagai glomerulus, gitu ya, dan kapsula Bowman. Oke ya, ini yang kita sebut sebagai badan malfigi. Yang mana sih? Nah, kita lihat dulu yang saluran nefron. Saluran nefron berarti yang salurannya, ya iyalah ya. Nah, jadi teman-teman coba lihat, yang bagian cahaya arsir ini, gitu ya, ini adalah salurannya, ya enggak? Kan ya, ini adalah si salurannya sampai ke bagian sini, gitu ya. Teman-teman bisa lihat dia agak ada yang berkelok-kelok kan ya. Nah, kemudian pada akhirnya ke tubulus pengumpul. Itu adalah si saluran nefron. Pembagiannya akan lebih jelas setelah gambar yang ini, gitu ya. Nah, bagaimana dengan badan malfigi? Badan malfigi berarti struktur yang ini nih, gitu ya, yang dia membentuk kapsul, gitu ya, membulat. Dan kemudian glomerulus itu adalah yang warna merah ini. Kenapa saya kasih warna merah? Karena dia adalah pembuluh darah, gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai satu kesatuannya, glomerulus plus badan plus si kapsula Bowman, itu yang kita sebut sebagai badan malfigi. Kemudian dilanjutkan dengan saluran nefron, kemudian pada akhirnya ke tubulus collectivus. Maka, teman-teman, bisa kita lihat berarti nantinya sebenarnya nefron itu akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu nefron yang letaknya dominan di korteks, kemudian nefron yang letaknya dekat dengan medula, gitu ya. Maka, jenis nefron ini yang kita sebut sebagai nefron kortikal, gitu ya, dari kata korteks. Sedangkan kalau yang di bagian sini dia dekat dengan medula, ya kan ya? Maka ini yang kita sebut sebagai nefron juxta medular, gitu ya. Juxta itu artinya adalah dekat. Nah, berarti teman-teman ada gak sih perbedaan antara nefron kortikal dengan juxta medular? Simpelnya ada, gitu ya. Dan ini berhubungan dengan kemampuan suatu hewan untuk menjaga atau melestarikan atau mengonservasi air di tubuhnya, gitu ya. Nah, berarti teman-teman, semakin ke bawah gitu ya, semakin dia punya kemampuan untuk menarik air. Nah, jadi hewan-hewan yang ada di gurun, nah kemungkinan besar dia memiliki nefron yang dominan adalah si juxta medular, gitu ya. Nah, tetapi kita bahas itu sekelebat saja gitu ya, teman-teman yang pasti tahu bahwa ada perbedaan gitu ya antara si bentuk atau letak nefron gitu ya, dan kortikal dengan juxtamedular. Nanti perbedaannya akan lebih jelas kalau teman-teman sudah pelajari bagaimana cara nefron itu membuat urin gitu ya. Nah, berarti teman-teman kalau kita lihat gitu ya, untuk alurnya, kalau kita balik lagi ke 3 lapisan ginjal, korteks, medula, dan pelvis renalis, maka pembentukan urin itu dari luar ke arah dalam, ya kan ya? Berarti kalau saya gambarkan panah, semoga kelihatan ya. Nah, gitu ya. Berarti seperti ini, ya gak? Berarti arahnya itu adalah dari arah korteks, kemudian ke arah medula, kemudian si tubulus pengumpul berarti berujung pada mana? Berujung pada si pelvis renalis, dan pada akhirnya terkumpul, kemudian disalurkan ke ureter, gitu ya. Berarti urutannya, lapisannya yang berhubungan dengan pembentukan urin, ya tadi, kayak tadi ya, korteks, medula, pelvis, dan pada akhirnya disalurkan ke ureter, dikumpulkan di kantung kemih, kalau sudah kebelet gitu ya, dibuang melalui saluran terakhir yang kita sebut sebagai uretra. Nah, kalau kita sudah paham alurnya, nah kita akan pelajari fisiologinya. Bagaimana caranya bekerja. Ya, maka dari itu, kita akan membutuhkan gambar yang lebih detail untuk gambar nefron ini setelah yang satu ini. Nah, teman-teman, kita sudah dapatkan gambar yang lebih detail. Ini adalah gambar yang lebih kompleks ya untuk nefronnya dan sudah lebih diperbesar. Nah, kemudian untuk gambar yang ada di sebelahnya, ini akan digunakan untuk pembahasan terkait dengan fungsinya. Nah, tetapi sebelum kita lebih jauh soal fungsinya, kita harus tahu benar mengenai bagian-bagian dari nefron.
Di sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa yang namanya nefron itu terdiri dari apa? Nefron itu terdiri dari badan Malpighi ditambah saluran nefron. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang tunggal di sini, ya kan ya, yang lurus ini yang kita sebut sebagai tubulus collectivus. Oke ya. Tubulus collectivus. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih. Kita awali dengan badan Malpighi. Nah, badan Malpighi terdiri dari dua komponen. Apa aja? Ada glomerulus. Rulus ya teman-teman. Jadi ingatnya tidak lurus gitu ya. Jadi namanya glomerulus. Nah, kemudian capsula Bowman. Oke, kita coba tunjuk mana glomerulus dan capsula Bowman ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita bahas soal glomerulusnya, nah, glomerulus itu adalah untayan gitu ya. Untayan pembuluh darah. Khususnya arteri ya, gitu. Nah, kita coba lihat nih. Kan kita tahu ya, yang warna merah itu adalah si arteri. Gitu ya. Kemudian kalau yang warna biru itu si vena. Nah, coba lihat di bagian sini. Kita udah tahu ya bahwa yang namanya kapsula Bowman itu struktur yang membentuk kapsul yang ini, gitu ya. Ini adalah si kapsula Bowman. Oke. Nah, kemudian coba lihat di dalamnya. Di dalamnya itu saya gambarkan kira-kira seperti ini, gitu ya. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah untayan atau jalinan dari pembuluh darah. Nah, maka teman-teman lihat. Jadi saya katakan arteri ya. Nah, dia bercabang kan? Kemudian masuk ke sini dia akan membentuk untayan-untayan. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini yang kita sebut sebagai bagian dalamnya ya. Yang kita sebut sebagai glomerulus gitu ya. Kalau digabungkan ini yang kita sebut sebagai badan Malpighi. Oke ya. Nah, sekarang yang belum kita pelajari lebih lanjut itu adalah saluran nefron. Maka kita ikuti tracknya terlebih dahulu. Coba pelan-pelan ya, karena di sini kan gambarnya berliku-liku ya. Jadi sebenarnya gambarnya seperti ini. Nanti dari sini gitu ya, teman-teman untuk bocorannya gitu ya, si darah itu akan disaring gitu ya, disaring di glomerulus. Saringannya akan masuk kapsula Bowman, kemudian lanjut ke saluran nefron. Coba lihat ini gitu ya. Nah, dia akan ke saluran yang berliku-liku ini. Oke ya. Nah, yang ini ya, saluran yang berliku-liku ini. Oke. Kemudian dia ke saluran yang bentuknya U. Nih, turun, naik. Kemudian ke saluran lagi yang berliku-liku. Ini ada di belakangnya ya, ceritanya. Nih. Oke, baru nyampe ke sini. Oke ya. Nah, teman-teman, untuk itu kita akan menamai salurannya. Saluran yang berliku-liku itu atau berlekuk-lekuk itu yang kita sebut sebagai tubulus contortus, gitu ya. Jadi ini namanya adalah si tubulus contortus. Oke ya, dari kata contorted gitu ya, yang artinya melekuk-lekuk atau dilipat-lipat. Nah, kemudian dia di awal, maka tambahkan kata proximal, gitu ya. Jadi tubulus contortus proximal. Atau nanti kita singkat dengan TKP. Oke ya. Nah, kemudian dia ke suatu saluran yang bentuknya U, ya kan ya? Nah, untuk saluran yang bentuknya U ini, gitu ya, kita sebut ini sebagai lengkung Henle, gitu ya. Saluran yang bentuknya U ini. Nah, itu namanya lengkung Henle. Lengkung Henle di sini akan terbagi menjadi dua. Ada Henle turun, gitu ya. Kemudian ada Henle naik. Oke? Sip ya. Nah, kemudian dia akan kembali ke saluran yang berlekuk-lekuk ini, gitu ya. Nah, maka namanya tubulus contortus terakhir distal, gitu ya.
Jadi ini namanya tubulus contortus distal. TKD. Dan akan berakhir di mana? Berakhir atau berujung di tubulus collectivus atau kita nanti singkat sebagai TK. Oke ya. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian dari si nefron. Nah, bagaimana dengan bagian yang ada di sekitarnya? Yaitu si pembuluh darah. Dan bagaimana cara bekerjanya? Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai sistem ekskresi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!